Hai, aku Judy dan aku 13 tahun. Aku adalah anak tak berotak menurut saudariku Sandy. Itu hal baik bahwa dia berkuliah, dan aku tidak akan melihatnya lagi sampai musim panas. Betapa menyenangkannya. Bisakah kamu mempercayai saudaramu? Tonton videonya sampai akhir, dan temukan bagaimana saudariku memerasku. Apa yang kusembunyikan dan bagaimana itu berakhir. Ibu Mike berteman dengan ibuku. Jadi kita tumbuh bersama dan Mike sudah seperti saudaraku sendiri. Ibu Mike berkata bahwa ketika kita bertumbuh dewasa, kita seharusnya menikah. Dia sudah memilih tempatnya, makanannya, dan warna gaunnya. Dia bodoh, dan Mike tidak menyukainya sama sekali. Dan kita bukanlah pasangan, tapi teman baik di dunia ini. Bahkan ketika aku masih kecil, aku berusaha untuk meyakinkan ibuku untuk bertukar, sehingga Mike akan tinggal dengan kami, dan Sandy akan tinggal dengan orang tuanya. Dan tiba-tiba mimpi masa kecilku hampir menjadi nyata. Ibuku berkata bahwa ibu Mike meninggalkan rumah untuk seminggu, dan Mike akan tinggal dengan kami. Aku sangat senang. Ibuku menyiapkan ranjang di kamar Sandy. Saat Mike mengeluarkan barang-barangnya, bel pintu berbunyi. Itu Sandy, bukan kejutan yang hebat. Dia segera berteriak bahwa baju orang lain ada di kamarnya. Jadi aku langsung memindahkan Mike. Itu bahkan lebih baik. Saat makan malam, Sandy berbicara tentang dia yang sudah melewati ujian lebih cepat, dan bagaimana semua orang di kampus menyelamatinya. Mike dan aku saling bertatapan dan berusaha tidak tertawa. Apa kamu memiliki seseorang yang mengertimu tanpa kata? Bagikan di komentar. Paginya, ayah mengajak kami ke danau. Sandy berkata dia akan kebosanan dengan anak-anak kecil, dan mengajak beberapa teman. Mereka tidak berhenti mentertawakan kami. Entah celana Mike yang terlalu pendek, atau aku yang duduk dengan cara yang salah. Itu seperti pergi ke sirkus dengan badut. Lalu mereka memutuskan untuk bermain voli, dan salah satu teman Sandy melukai bibir Mike. Dia berkata itu adalah kecelakaan, tapi aku melihatnya mendorongnya, jadi dia tidak akan menghalanginya. Aku marah. Ketika ayahku membuat kopi andalannya, Koboi Sejati, di api unggun, aku diam-diam menambahkan saus pedas ke minuman Sandy dan Muk teman-temannya. Mereka mulai meludah dan berteriak, dan kita harus langsung pulang ke rumah. Ayah juga marah pada kami karena menghancurkan akhir pekan dengan candaan. Di mobil, Mike berterima kasih padaku untuk membalas dendam untuknya. Dan dia berbisik bahwa dia mau menceritakan rahasia besar denganku sebagai teman baiknya. Dan dia akan memberitahukannya saat malam saat kita sendiri. Ketika kita kembali, baterai di kamar Sandy meledak, dan semua air tumpah di ranjangnya. Sandy berkata dia tidak akan tidur di rawa. Dia memaksa supaya ayah mengantarnya ke rumah temannya untuk semalam. Tapi ayah marah dan berkata padanya untuk mengambil sleeping bag dan pergi tidur dengan Mike dan aku. Kita menunggu lama sampai Sandy berhenti menyumpahi kami dan tertidur. Akhirnya dia diam. Mike menyelinap di bawah selimut dan memberitahuku rahasia besarnya. Itu adalah rahasia yang buruk. Mike jatuh cinta dengan seorang teman sekelas bernama John. Dan ini adalah mimpi buruk. Dia takut bahwa semua orang akan mentertawakannya. Di kelas kami, mereka mengejekmu untuk kekuranganmu. Dan jatuh cinta dengan seorang pria jelas adalah hukuman. Dan ibu Mike mungkin meninggal dari berita ini. Karena jika Mike mencintai John, dia tidak akan pernah menikahiku. Tentu saja aku lelah akan fantasi ini. Tapi itu tetap disayangkan. Paginya Sandy pergi ke kamarnya, meninggalkan kekacauan. Aku sangat marah. Kita tidak memiliki pembantu, jadi semua orang harus membersihkan sendiri. Aku pergi untuk melihat Sandy dan dia berkata dengan suara manis kecilnya bahwa aku akan melakukan bersih-bersih untuknya mulai sekarang. Karena kalau tidak, dia akan memberitahu orang tuanya bahwa Mike dan aku bersetubuh semalam. Aku ingin menjelaskannya padanya bahwa dia salah, tapi lalu aku akan mengungkapkan rahasia Mike. Jadi aku mulai membersihkannya. Sandy memberiku daftar yang harus kulakukan untuknya. Dan dia hanya mengerutkan hidungnya, berkata bahwa ada debu di perhiasan favoritnya. Dan lalu Sandy memaksa aku untuk membersihkan toiletnya. Dan Sandy bukan fans bersih-bersih, dan harus berada di toiletnya selama 5 menit, hal yang mengancam nyawa. Aku hampir muntah, dan Sandy tertawa. Dia merekam video akan penghinaanku untuk teman-temannya. Teman Sandy menggangguku di setiap jalannya.
Aku ingin menghilangkan telepon Sandy ke suatu tempat, tapi dia lebih kuat. Keesokannya aku dan Mike pergi ke mall. Aku memberitahunya bagaimana Sandy mempermalukanku. Dia sangat sedih bahwa aku terluka karenanya. Dia meminta maaf. Dia berkata bahwa tidak ada rahasia di dunia yang sepadan. Aku mengangguk, tapi aku berpikir bahwa untuk seorang teman seperti Mike, aku akan membersihkan toilet Sandy setiap hari. Aku tahu dia akan membersihkannya juga untukku. Tiba-tiba kita melihat Sandy dari jendela tempat pizza. Dia duduk sendiri, menyorting beberapa kertas. Mike menawarkan untuk melihatnya sebentar. Sandy pergi ke toilet dan Mike mengambil foto dari kertas-kertasnya. Kita berharap itu adalah sebuah surat cinta. Jika mereka saling mengirim surat cinta, ini adalah serius. Mungkin aku akan beruntung dan Sandy akan menikah dan meninggalkanku sendiri selamanya. Tapi ternyata itu lebih buruk. Itu adalah surat dari kampus. Mereka lelah dengan ketidakhadiran Sandy dan mereka mengeluarkannya. Itu kenapa si cantik ini tiba lebih awal. Aku berkata pada Mike bahwa sekarang Sandy ada di tangan kami. Kita bisa memerasnya dengan cara dia memerasku. Pernahkah kamu memiliki perasaan senang bahwa seseorang yang tidak menyenangkan ada di tanganmu, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan? Tapi Mike berkata pemerasan adalah ide buruk. Itu lebih baik untuk bicara empat mata dengan Sandy. Berusaha untuk membangun hubungan. Mungkin dia akan mengerti bahwa aku bukanlah orang asing untuknya. Dia tahu saudariku sama baiknya sepertiku, dan dia masih mengharapkan sesuatu. Tapi Mike benar akan satu hal. Memeras seorang pemeras bukan hanya bodoh, tapi itu akan berubah dari konflik menjadi peperangan. Aku tidak ingin bertengkar. Aku ingin semuanya tenang. Jadi aku pergi ke Sandy dan memberitahunya semuanya. Dan apa yang aku bicarakan dengan Mike di bawah selimut dan tentang ketakutan dan penghinaanku. Tidak, tentu saja ketika aku memberitahunya apa yang aku dan Mike lakukan di bawah selimut, dia hampir menari senang. Dia langsung berlari ke orang tuaku untuk sebuah laporan. Seperti anak temanmu adalah gay. Aku menyadari bahwa aku menyia-nyiakan rahasia Mike. Dan sekarang wanita ini dan teman-temannya tidak akan melepaskannya. Tapi aku juga memiliki sesuatu untuk diberitahu dan dipertunjukkan. Untuk beberapa alasan orang tua kami tidak memeluk dan menciumnya ketika mereka tahu bahwa dia dikeluarkan dari kampus. Mereka berhenti bicara dengannya sama sekali. Aku menginginkan kedamaian. Tapi akhirnya aku berselisih dengan semua orang. Mike berjalan di sekitar rumah dengan bersalah. Aku harus menghiburnya. Kita duduk dan mendiskusikan apa yang akan kita katakan ke teman sekelas dan apa yang akan kita katakan pada John ketika rahasianya terkuak. Oh iya, ternyata semuanya tidak begitu buruk. Kamu selalu bisa menghindari sebuah pertengkaran. Dan lalu ibu Mike kembali. Dia pergi menjemput Mike. Aku bersiap untuk sebuah bencana. Makan malam berubah lebih buruk dari sebelumnya. Semua orang duduk dengan gigi mereka tertutup dan terdiam. Aku menunggu orang pertama untuk bicara. Apakah Sandy akan bicara atau sang orang tua? Merona dan tergagap akan mengarahkan pembicaraan ke arah yang salah. Tapi mereka semua makan dengan sunyi. Yah, ibu Mike mulai bercerita tentang perjalanannya. Tapi lalu menyadari kita semua gugup. Dan segera kabur sebelum Mike bahkan mengucapkan perpisahan dengan tepat. Ketika itu berakhir, ayah dan aku sendiri. Aku tidak bisa lebih lega lagi. Aku hanya mengaguminya karena tidak bicara. Dan dia berkata pertengkaran keluarga kami bukan alasan untuk menghancurkan hidup Mike. Jika dia menginginkannya, dia akan memberitahu kami. Tapi itu bukan urusan kami. Dia mungkin berbicara juga pada Sandy. Karena dia menghindariku sepanjang minggu, dan lalu tiba-tiba datang ke kamarku dengan sebuah sikat di tangannya. Dia berkata bahwa dia salah, dan dia mau meminta maaf, tapi tidak tahu bagaimana. Dia berkata dia siap untuk membersihkan toiletku, dan aku bisa mengajak Mike melihatnya dan menertawakannya. Aku menjawab bahwa aku tidak membutuhkan pengorbanan itu. Itu cukup untuk memiliki saudari yang tidak ingin melukaiku, dan yang rela mengakui kesalahannya. Ternyata jika kamu melakukan sesuatu yang jahat pada orang lain, itu akan berbalik padamu. Jadi itu sebaiknya tidak dilakukan. Tentu saja Sandy dan aku bukanlah teman baik sejak itu. Kita sangat berbeda. Tapi sekarang kita jarang bertengkar, dan dia akhirnya melihatku sebagai orang dewasa. Ini sangatlah penting. Subscribe ke channel kami,
Tekan tombol loncengnya dan temukan lebih banyak cerita menarik. Mereka akan ada di sini setiap hari.